Ya, Singkat ya. jadi ya kalau kita lihat Taiwan sendiri ya, itu luas areanya memang kalau kita bayangkan di Indonesia itu sekitar 36.000 km persegi, seperti halnya Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih 81 mil ya jaraknya dengan China gitu ya. Kemudian juga sangat berisiko dan diprediksi akan menjadi negara dengan kasus COVID-19 yang terbesar kedua setelah China. Dan memang penduduknya banyak yang tinggal gitu ya, kemudian juga bekerja di mainland China. Nah, pada 2019 sendiri juga sekitar 2,7 juta itu turis dari China itu mengunjungi Taiwan. Nah, tapi memang anehnya gitu ya, kalau kita lihat dari perbandingan ya apple to apple, misalkan saja Australia dengan Taiwan. Nah, Australia itu kan dan Taiwan memiliki penduduk yang sama jumlahnya, gitu ya, sekitar 24 juta jiwa. Nah, tapi kita melihat ternyata Taiwan jauh lebih sedikit jumlah kasusnya gitu ya untuk COVID-19, hanya 7 kematian ya di catatan, kemudian 389 itu terrecover, 44 kasus yang masih aktif, dan kalau kita rasiokan ya dalam 1 juta populasi itu hanya 18 kasus. Nah, jadi kalau kita lihat kurvanya gitu ya, ini ketika kita lihat ada Iceland, ada South Korea, ada Jerman gitu ya, yang sempat mengalami gitu ya puncak pandemi gitu ya. Tapi Taiwan ini justru dia belum ya, mudah-mudahan sih tidak ya, tidak sempat mengalami puncak pandemi gitu ya. Jadi memang flattening the curve-nya itu memang sudah sejak hari pertama kayak gitu ya. Jadi banyak yang mengibaratkan Taiwan itu sebagai negara yang sudah menyiapkan payung sebelum hujan gitu ya. Nah, ini jadi per 17 Mei gitu ya, itu totalnya itu ada 440 orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19, 7 kematian, 399 terrecover ya. Kemudian dari segi testing sendiri gitu ya, itu sudah mencapai 69.000 orang, di mana 68.000-nya itu tereksklusikan. Nah, dan per hari ini juga itu Taiwan sudah mencatatkan 0 kasus gitu ya. Jadi tidak ada kasus sama sekali COVID-19 selama 10 hari berturut-turut. Dan local cases-nya gitu ya, kasus lokalnya itu juga sudah 0 selama 1 bulan ke belakang. Nah, kemudian sebenarnya apa gitu ya progresnya dan timeline-nya gitu ya, untuk Taiwan sendiri. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari timeline ini gitu ya, dari Desember, Januari, Februari dan Maret itu praktis Taiwan itu hanya kurang lebih ya secara garis besar itu melaksanakan preventive measure-nya itu kebijakan dan juga tindakan pencegahannya itu hanya di Januari, Februari dan Maret. Nah, jadi sejak Januari ketika sudah mengetahui ada 7 kasus atipikal pneumonia yang ada di Wuhan, itu sudah langsung melaporkan di hari itu juga 31 Desember kepada WHO dan China, tapi tidak ada respon sama sekali, dan itu sampai hari ini selalu diprotes ya kepada WHO. Nah, lalu sudah langsung melakukan di tahun baru melakukan case reporting dan infection control, kemudian juga ketika ada kasus pertama tanggal 20 Januari itu langsung membentuk CECC, Central Epidemic Command Center. Kemudian kota Wuhan yang langsung ditutup itu diberikan travel notice level 3. Akhirnya artinya tidak boleh masuk sama sekali ke Taiwan. Nah, dan 4 hari kemudian itu Taiwan sudah pada 1 hari penuh itu mengintegrasikan travel history gitu ya, antara kalau di Indonesia mungkin BPJS ya, kalau di sini itu ada National Health Insurance dan National Immigration Agency. Jadi kantor imigrasinya itu mengintegrasikan data kepada Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi semuanya terintegrasikan. Dan 1 bulan kemudian, tanggal 18 Februari, itu seluruh rumah sakit, klinik, dan juga farmasi itu sudah bisa mengakses histori perjalanan dari setiap pasien. Gitu. Nah, dan sekitar 4 hari kemudian, itu CECC itu sudah melaksanakan dan juga mengimplementasikan 124 action items. Nah, itu sudah terlist kayak gitu. Mungkin tidak bisa dijelaskan di sini karena terlalu panjang, tapi saya akan berikan rangkumannya pada slide berikutnya. Nah, pada bulan Maret itu tanggal 19 orang asing itu sudah dilarang masuk ke Taiwan tanpa izin khusus,
dan seluruh pengunjung dari luar Taiwan wajib menjalani karantina rumah selama 14 hari. Nah, artinya travel notice level 3 itu sudah berlaku di seluruh negara di dunia. Dan Taiwan juga sudah menutup ya, melarang penerbangan transit di Taiwan. Nah, ketika April ya, itu kasus global sudah mencapai 1 juta kasus positif dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, Taiwan sudah mengumumkan gitu, gelombang pertama, kedua untuk bantuan kemanusiaan internasional, menyumbangkan sekitar 16 juta masker ya, medical mask gitu, dan juga suplai obat-obatan, nah, termasuk ke Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, dan di bulan Mei itu sudah sekarang ya, artinya sekarang itu sudah mengizinkan warga negara Taiwan dari Hubei, dari China, itu untuk kembali ke Taiwan dan melakukan prosedur karantina. Dan Baik. ya, berita baiknya Liga Baseball itu sudah bisa dihadiri 2.000 penonton.